senang dapat berjumpa dengan kamu kembali. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kelihatannya wajah kamu sangat murung, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu. Iya, Bu. Eh, tapi saya takut untuk menceritakannya. Kamu tidak perlu khawatir, di sini ibu akan menjaga rahasia kamu sebab dalam melakukan konseling ini saya diikat kode etik. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah yang kamu alami tanpa perlu merasa takut untuk diketahui oleh orang lain. Baik, sebelum kita memulai proses konseling, di sini kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa proses konseling akan kita lakukan selama 40 menit ke depan. Jika masalah belum teratasi, maka kita akan dapat menyusun waktu kembali untuk bertemu. Dan ibu akan menjelaskan kepada kamu bahwa dalam konseling itu terdapat beberapa azas bimbingan konseling. Salah satu diantaranya yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan, di mana asas kerahasiaan adalah semua permasalahan yang kamu ceritakan nantinya akan aman dan tidak ada yang tahu. Selanjutnya asas keterbukaan, di mana di sini kamu harus terbuka dan jujur menceritakan atau memberikan keterangan tentang dirimu dan permasalahanmu. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana kamu bersedia mengikuti konseling ini tanpa adanya paksaan. Iya, Ibu. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada saya, ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan yang tidak enak mengganggu kamu? Begini, Bu. Saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Tampaknya Nurul masih agak ragu ya menceritakannya. Lalu apa yang membuat kamu menjadi bingung? Saya rasa diri saya sangat berbeda dengan teman saya yang lain, Bu. Bisa ceritakan kenapa kamu bisa berbicara seperti itu? Jadi begini, Bu. Saya ini sangat sulit bersosialisasi, bahkan berinteraksi dengan teman sebaya atau teman-teman di sekolah. Berbeda dengan mereka yang selalu aktif, bahkan sampai ada yang membuat grupnya masing-masing. Saya itu merasa tidak pantas berbaur dengan mereka. Saya takut mereka tidak menerima saya, dan saya juga sulit memulai obrolan baru. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan grup seperti apa yang dibuat oleh teman-teman kamu itu? Jadi, Bu, di dalam kelas saya, teman-teman sekelas saya itu memiliki grup-grup seperti perkumpulan yang hanya berisi orang-orang tertentu saja. Jadi untuk sementara ini dapat disimpulkan bahwa Nurul sulit bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, apalagi dengan teman-teman sekelas Nurul. Ya, Bu, benar. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk berbicara atau membuka percakapan dengan teman-teman kamu? Sudah pernah, Bu, tapi jarang sekali. Paling hanya beberapa orang saja yang saya berani untuk mulai obrolan, dan itu juga adalah teman sebangku saya. Tapi untuk orang lain saya sulit. Sebenarnya saya juga malu. Saya takut mereka tidak menyukai saya dan tidak ingin menerima saya sebagai teman mereka. Bahkan tidak hanya itu saja, saya juga orang yang menurut saya ya biasa-biasa saja, Bu. Nah, kamu kan bilang kalau kamu pernah mencoba berbicara dengan beberapa teman kamu. Bagaimana respon mereka terhadap kamu? Hmm, Mereka tetap merespon saya sih, Bu, tapi mereka juga kadang menjawab pertanyaan saya dengan baik. Apakah ada salah satu di antara mereka yang mengabaikan kamu saat berbicara, atau tindakan yang membuat kamu ragu untuk memulai percakapan kembali bersama mereka seperti itu? Sebenarnya tidak ada sih, Bu. Baiklah, ibu mengerti. Tadi Nurul sudah mengatakan bahwa teman-teman Nurul masih memberikan tanggapan yang baik. Jadi sebenarnya mereka tidak ada mempermasalahkan tentang kamu. Iya sih, Bu, memang betul. Tapi entah kenapa saya ragu untuk memulai bersosialisasi. Saya tuh malu gitu untuk ngobrol dengan teman-teman saya, padahal mereka memang tidak seburuk yang saya kira. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, kalau kamu terus berpikir buruk
tentang mereka seperti ini, apakah itu akan menguntungkan kamu? Tidak, Bu. Itu malah justru akan merugikan saya. Nah, Nurul sudah tahu hal tersebut akan merugikan diri Nurul sendiri. Lalu hal apa yang seharusnya Nurul lakukan? Seharusnya saya membuang pikiran-pikiran buruk saya, pikiran-pikiran buruk saya tentang mereka. Karena itu akan membuat saya makin sulit bersosialisasi, dan juga membuat saya menyendiri, tidak mempunyai teman. Malah seharusnya saya harus lebih mendekatkan diri dengan mereka dengan memulai obrolan baru atau hal-hal lainnya yang memungkinkan mereka jadi segan mendekati karena saya terlalu menutup diri saya. Bagus, kamu sudah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apakah kamu bisa melakukan dengan bersungguh-sungguh tanpa memikirkan hal itu Hmm, lagi? Tentu saja, Bu. Semoga saja. Saya sebenarnya sangat ingin untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekelas saya, Bu. Bagaimanapun kan saya juga pengen punya banyak teman. Iya, ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu anak yang baik dan kamu juga pasti tahu apa yang terbaik untuk kamu. Iya, Bu. Saya juga pasti senang sekali apabila saya bisa melakukannya dengan baik. Ibu sangat senang melihat antusiasme kamu. Nah, apa sekarang masih ada hal yang lain ingin kamu sampaikan? Sepertinya, Bu, untuk saat ini hanya itu yang ingin saya sampaikan. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal Nurul mengatakan bahwa Nurul sulit bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya dikarenakan takut tidak diterima. Kemudian, dalam mengatasi masalah tersebut, saudari Nurul berencana untuk mengubah pola pikir Nurul dan mencoba menjalin sosialisasi yang baik dengan teman-teman yang lain. Bagaimana saudari Nurul? Baik, Bu. Saya akan mulai terbuka dengan teman-teman saya agar saya bisa bersosialisasi dengan baik, dan juga dapat memiliki teman-teman seperti teman-teman saya yang lain. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lebih baik, merasa lega juga, Bu. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bagus, semoga kamu bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang kita akhiri konseling hari ini. Kamu jangan sungkan untuk datang menemui ibu lagi. Baik, terima kasih, Ibu, atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya kalau begitu permisi ya, Bu. Baik, silakan Nurul.